Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurrahmi, salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aradiri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komoditas pertanian tanaman padi yang ada di Gampong Labuhan Tarok, Kecamatan Mekik, Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi dan keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari ekosistem leuser yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dilestarikan. Kabupaten Aceh Selatan adalah penghasil pala terbesar di Provinsi Aceh. Lokasi Gampong tempat saya tinggal berada di daerah Kecamatan Mekik, Gampong Labuhan Tarok, Kabupaten Aceh Selatan. Wilayah Gampong Labuhan Tarok terletak berdekatan dengan wilayah pesisir dan gunung. Kondisi sosial masyarakat di Gampong Labuhan Tarok berprofesi sebagai PNS, nelayan, dan petani. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya yang sangat penting karena merupakan makanan pokok di Indonesia. Padi termasuk dalam suku Poaceae. Padi mengandung berbagai karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh, kaya akan vitamin, kalsium, serat, dan zat besi. Kerugian tanaman padi dapat terjadi karena adanya hama dan penyakit. Kerusakan akibat penyakit pada tanaman padi sangat berdampak terhadap penurunan hasil panen. Hama yang sering merusak padi diantaranya ada tikus, wereng, keong emas, kepik hijau, walang sangit, burung, dan penggerek batang padi. Serangan hama dan penyakit merupakan kendala yang sering dialami oleh para petani. Serangan hama dan penyakit membuat tanaman padi gagal panen bukan hanya 1-2 hektar, melainkan puluhan bahkan ratusan hektar lahan pertanian rusak. Pengendalian OPT dengan menggunakan insektisida sintetik pada umumnya, jika dilakukan dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan dampak negatif. Produktivitas tanah menurun karena tercemar residu pestisida, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara alternatif. Salah satunya melalui pengendalian secara hayati dengan menggunakan agen pengendalian hayati. Penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum